Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Matar Bicara, mengajak mengenal, memahami apa yang terjadi, apa yang menjadi obrolan, ceritaan di tanah Betawi. Banyak banget cerita orang Betawi yang layak disimak. Bukan saja cerita kocak, tapi juga cerita hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat kalau kita ngedengerinnya. Kali ini judulnya kayaknya nggak juga begitu dong, ya kan? Ini kisah kegembiraan Pok Mide, janda yang kehilangan lakinya udah lama, yang dia ini tentara dari TNI AD. Dia selalu ngingatin pesennya sama anaknya supaya nerusin jejak bapaknya menjadi tentara. Dan alhamdulillah pagi ini dia dengar kabar dari anaknya kalau dia lulus menjadi calon prajurit di TNI AD. Nanti dia datang sungkem minta doa karena bakal ditempatin di daerah. Begitu ceritanya Pok Mide. Pok Mide betul-betul girang hati sama semua orang yang ketemu. Dia selalu bercerita anaknya sekarang menjadi tentara dari TNI AD. Alhasil siangnya di perapatan depan pos RW ada beberapa emak-emak kungku sambil belanja di tukang gerobaknya Mas Parto. Ada Bu Soni, ada Pok Romlah, dan Ibu Bambang. Kebetulan juga karena ada keperluan buat masak, Pok Mide juga datengin itu tempat. Dia lihat ada kakak Kiki pada ketawa. Pok Mide langsung aja mau pilih-pilih belanjaan buat masak sambil negor sono sini dan mesem. Bu Soni nanya, "Duh ile, girang amat sih ini si Empok." Langsung dijawab, "Ndu dia, emang nih hari saya girang, anak saya lulus jadi tentara di TNI AD, Angkatan Darat, paham kan?" Alhamdulillah, serentak lah ibu-ibu itu merespon dengan doa. Jadi udah kelar seleksinya tuh, Pok. Udah lulus, tinggal dilantik gitu ya. Ya begitu deh, kata Pok Mide. Enak ya Pok kalau di TNI AD, Angkatan Darat. Emang kenapa? Kata Pok Mide. Bu Bambang bilang, anak saya juga pengen banget jadi tentara, tapi maunya Angkatan Laut. Wah, bagus tuh. Jadi kita di kampung ini bakal komplit. Syukur-syukur ada dari Angkatan Udara, ya nggak? Kata Pok Mide. Tapinya repot, kata Bu Bambang. Repot banget, susah. Anak saya itu lulus semuanya. Rupanya ada yang membuat dia batal jadi tentara di Angkatan Laut. Apaan tuh? Kata Bu Soni. Anak saya nggak bagus berenangnya. Kalau tibang berenang ngebak di kali kan udah biasa. Rupanya kalau seleksi di TNI Angkatan Laut ada aturan-aturan bagian-bagian cara-cara berenang yang sesuai. Dan anak saya gagal di situ. Ya, kata Abu Soni, emang gara-gara berenang kok nggak lulus sih? Pok Romlah nyelak, namanya juga Angkatan Laut, urusannya sama air sama laut.
Nah kalau kita berenang yang nggak beres, khawatir dong. Masa prajurit angkatan laut nggak bisa berenang, langsung dipotong ala Bu Sony. Nggak gitu juga, Pok. Timbang urusan berenang kan bisa diperbaikin kalau lagi udah diterima. Emang cuma berenang yang nentuin syarat? Kata Pok Romle, iya bener. Kalau nggak bisa berenang masa mau jadi tentara angkatan laut? Wah nggak betul tuh, nggak betul, kata Bu Sony. Maksud ibu apa sebenarnya? Nih ya, saya mau kasih tahu nih Mampo-Mampo semua. Emang kalau nggak bisa berenang nggak bisa jadi tentara angkatan laut. Emang kudu wajib mutlak, ya kan? Kan kalau orang yang ikut seleksi TNI Angkatan Udara, emang kudu bisa terbang? Kan kagak, ya nggak, ya nggak, ya nggak, kata Bu Sony negesin. Yang lain diem, dan Bu Sony juga bengong, kok pada diem aja. Jadi saudara, begitulah pola pikir, pendapat dari emak-emak tentang angkatan-angkatan dalam Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.